kita sama sekali tidak. Yang kami anti-i yaitu Malaysia, pikiran Inggris, pikiran imperialis Inggris. Soekarno tidak mendurhakai Manila Agreement. Maka Pagal tidak mendurhakai Manila Agreement. Yang mendurhakai Manila Agreement ialah Tengku Abdul Rahman Bumrah, antek daripada imperialisme. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Kikau. Nah, Sobat Kikau, di antara tahun 62 dan 66 ada sebuah konfrontasi besar yang terjadi antara kita dan tetangga kita Malaysia. Sebuah konfrontasi yang terjadi antara Federasi Malaya pada saat itu melawan kita, bangsa Indonesia. Yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa kita sesama bangsa Melayu bisa berkonfrontasi? Pada saat itu, dunia masih diselimuti dengan yang namanya Perang Dingin. Perang antara blok Soviet dan juga blok Amerika. Kita adalah salah satu yang menjadi incaran dari kedua negara besar tersebut. Maka ketika Inggris yang pada saat itu sudah lama menancapkan penjajahannya di Asia Tenggara ingin hengkang dari Asia Tenggara, Inggris membentuk sebuah federasi Malaya. Yang ini tentu saja ditolak mentah-mentah oleh Bung Besar atau Bung Karno sebagai pemimpin besar revolusi Indonesia pada saat itu. Tapi singkatnya adalah Malaysia tidak mau mendengar ini, walaupun sebelumnya sudah ada pertemuan antara tiga negara, Malaysia, Filipina, dan Indonesia tentunya. Malaysia mengambil langkah dan mengambil sikap bahwasannya ini adalah urusan dalam negeri mereka, tanpa mengindahkan protes dari dua negara tetangganya ini. Dwi Komando Rakyat atau yang lebih akrab dengan sebutan Dwi Kora merupakan komando Presiden Soekarno dalam melancarkan konfrontasi bersenjata terhadap Malaysia. Dwi Kora sendiri bertujuan untuk menghalangi berdirinya negara Malaysia. Dwi Kora dikeluarkan oleh Presiden Soekarno pada 3 Mei 1964 di depan apel besar sukarelawan. Lahirnya Dwi Kora ini tidak lepas dari peran Partai Komunis Indonesia yang saat itu cukup kuat di dalam pemerintahan Indonesia. Besarnya pengaruh PKI di dalam pemerintahan terlihat ketika politik bebas aktif yang dianut Indonesia mulai masuk ke arah pengaruh RRC dengan memunculkan poros Jakarta-Peking. PKI sendiri menganggap pembentukan Federasi Malaya merupakan proyek neokolonialisme Inggris yang dapat mengancam kedaulatan Indonesia. Untuk mencegah semua itu, maka dikeluarkan Dwi Komando Rakyat atau Dwi Kora. Lahirnya Dwi Kora ini juga menandai dimulainya konfrontasi bersenjata antara Indonesia dengan Malaysia. Lahirnya Dwi Kora tidak bisa dilepaskan dari perseteruan panjang antara Indonesia dengan Malaysia. Perseteruan itu bermula ketika muncul gagasan dibentuknya Federasi Malaysia yang menyatakan Malaya, Singapura, Sarawak, Brunei, dan Sabah atau Kalimantan Utara. Gagasan itu muncul pertama kali dari Perdana Menteri Federasi Malaya, Tunku Abdul Rahman pada 27 Mei 1961. Tujuannya untuk memperkuat kerjasama antara negara-negara tersebut di bidang politik dan ekonomi. Rencana itu mendapat dukungan penuh dari Inggris, bukan tanpa alasan, sebab dengan terbentuknya Federasi Malaysia, maka Inggris dapat mempertahankan kepentingannya di wilayah itu. Agustus 1961, Komisaris Jenderal Inggris Lord Selkirk berkunjung ke Jakarta guna memberitahu secara resmi rencana pembentukan Federasi Malaysia. Sikap para pemimpin Indonesia pada umumnya tidak menolak rencana itu.
Satu-satunya yang menolak rencana tersebut adalah PKI, karena pembentukan Federasi Malaysia adalah bentuk neokolonialisme dan sebagai usaha untuk menekan gerakan rakyat di daerah untuk menentukan nasib sendiri. Sebagai tindak lanjut dari ide pembentukan Federasi Malaysia, pada 23 November 1961, pemerintah Malaya dan Inggris mengadakan perjanjian yang dikenal dengan nama Malaysia Accord. Dalam hubungan internasional pun, Inggris sebagai ibu daripada Federasi Malaysia sekarang mati-matian untuk bisa melobi PBB agar negara Malaysia yang baru saja berdiri bisa menjadi anggota tidak tetap pada saat itu, anggota tidak tetap PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa. Dan ini membuat murka Bung Karno. Pada saat itu kita mengajukan untuk keluar dari PBB, lalu Bung Karno mendirikan sebuah perkumpulan yang mirip dengan PBB bernama CONEFO, Conference of New Emerging Forces. Sedangkan untuk Olimpiade, Bung Karno mendirikan tandingannya yang bernama GANEVO, Games of New Emerging Forces. Dunia pun gempar. Mereka yang tidak tergabung dalam blok Soviet ataupun tidak tergabung dalam blok Amerika, mereka bisa ditarik oleh Bung Karno ke CONEVO, yaitu blok negara tandingan yang tidak ada hubungannya sama sekali ataupun negara penyeimbang antara blok Barat dan blok Timur. Pada saat itu, Bung Karno memang mempunyai visi yang jauh ke depan. Bung Karno ingin bangsanya tidak hanya menjadi bangsa penonton, tapi ia ingin bangsanya menjadi bangsa yang berkecimpung dan bermain di dalam perpolitikan dunia. Tapi ini juga yang akhirnya membawa Bung Karno ke dalam kejatuhannya. Tidak seperti halnya Trikora, yaitu konfrontasi kita terhadap Belanda untuk memperebutkan Pulau Papua. Konfrontasi Ganyang Malaysia ini cukup sulit ataupun bisa dibilang tidak semulus Trikora. Karena pada saat itu ketiga matra, Angkatan Udara, Angkatan Darat, dan Angkatan Laut terbilang tidak kompak untuk menjalankan operasi di lapangan. Apalagi terkhususnya mungkin Angkatan Darat. Angkatan Darat yang mulai lelah karena berbagai konfrontasi yang dilaluinya semenjak Trikora, lalu disambung dengan Dwikora, menyebabkan Angkatan Darat tidak fokus terhadap konfrontasi ini. Menpangau pada saat itu yang berperan juga sebagai Pangkolaga atau Panglima Komando Mandala Siaga, Laksamana Madya Omardani, pernah mengeluhkan ini di depan Presiden Soekarno. Ia mengeluhkan bahwasannya ada alutsista yang harusnya diserahkan dari Angkatan Darat ke Angkatan Udara menjadi tidak efektif karena Angkatan Darat tidak kunjung menyerahkan sebuah alutsista yang harusnya dipegang oleh Angkatan Udara untuk bisa lebih efektif. Hal-hal semacam ini banyak terjadi di Perang Dwikora. Beberapa sejarawan melihatnya sebagai kecenderungan Angkatan Darat yang ogah-ogahan untuk berperang karena kebanyakan daripada musuh yang dihadapi oleh Angkatan Darat pada saat itu adalah musuh teman yang sama ketika mereka menjalani pendidikan di Barat. Dan ada juga yang mengatakan bahwasannya mereka sudah jengah untuk mengikuti politik konfrontasi daripada Bung Besar pada saat itu. Ada juga yang mengatakan bahwasannya pada saat itu Angkatan Darat dan juga beberapa pimpinan TNI agak kurang yakin untuk bisa memenangkan peperangan walaupun waktu itu kita mempunyai banyak senjata yang sudah kita beli dari Uni Soviet. Karena pada waktu itu Federasi Malaya didukung penuh oleh Inggris dan koloni-koloninya dan juga Amerika. Nah, disinilah peran Bung Karno memainkan politiknya yang agak membahayakan dan betul-betul berbahaya. Dia mengumandangkan Nasakom, nasionalis, agamais, dan komunis. Kenapa dia harus
mengikutkan kata komunis di belakangnya karena pada waktu itu Bung Besar membutuhkan penyeimbang daripada angkatan militer, yaitu PKI, Partai Komunis Indonesia. Kenapa PKI? Karena PKI yang mendukung secara penuh kebijakan Bung Karno untuk mengganyang Malaysia pada saat itu. Ia mencari sukarelawan dan sukarelawati yang akan dikirim ke Kalimantan Utara. Itulah kenapa Soekarno agak berbahaya, memainkan politik yang berbahaya maksud saya. Yang akhirnya menjungkalkan dirinya sendiri karena keputusannya untuk menyeimbangkan 3 pilar, termasuk dirinya sendiri. Hingga sampailah kita ke pertanyaan besarnya. Kenapa Bung Besar tidak menginginkan Federasi Malaya ini terbentuk? Mengapa ia sampai berani menantang sebuah negara adidaya yang notabene sebagai pemenang perang dunia kedua pada saat itu? Sebagai negara yang baru saja merdeka dan mempunyai konsep-konsep yang idealis, Bung Karno bukan hanya ingin menunjukkan bahwasannya Indonesia ada pada saat itu. Tapi menurut saya, Bung Besar melihat ketakutan yang akan menjadi kenyataan di masa depannya. Apa ketakutannya? Ketakutannya adalah kita akan melihat kilasan ke belakang. Ketika pemberontakan PRRI Permesta terjadi, ada sebuah kejadian yang mungkin menginsafkan dia, menginsafkan Bung Besar maksud saya. Ada sebuah pesawat terbang yang dibawa oleh Letnan Maukar pada saat itu membombardir, menembaki Istana Negara. Pada saat itu Bung Besar selamat karena ia sedang tidak berada di dalamnya. Tapi pada kejadian itu ditangkaplah satu orang penerbang asing yang mengemudikan pesawat. Ia adalah Allen B. Pope. Allen B. Pope ini belakangan diketahui sebagai CIA yang sudah disusupkan ke PRRI Permesta. Itu tandanya PRRI Permesta mendapat dukungan dari Amerika. Ini membuat Amerika akhirnya kalang kabut dan menarik dukungannya dari PRRI Permesta. Karena ia ditelanjangi habis-habisan oleh Bung Karno pada saat itu di konferensi PBB karena Amerika sudah mencampuri negara yang berdaulat, yaitu Indonesia, dengan mendukung pemberontakan PRRI Permesta. Ini adalah awal, karena pada saat itu Bung Karno menggebrak dengan mengatakan bahwasannya tariklah garis antara Indonesia, pulau-pulau di Indonesia. Manakah pangkalan terbang yang bisa dilalui dari pangkalan tersebut untuk mengebom Jakarta? Bung Karno mengatakan ada beberapa titik di situ. Singapura, Malaya, dan juga beberapa titik lainnya. Nah, dari kejadian itulah Bung Karno tidak ingin negaranya yang sangat ia cintai ini dikepung oleh kekuasaan kolonial yang pada akhirnya terjadi. Kita diapit oleh Australia di selatan dan kita diapit oleh Federasi Malaya di utara. Pada waktu itu, Filipina masih diduduki atau masih mempunyai pangkalan militer Amerika. Itulah kenapa Bung Karno tidak ingin Indonesia dikepung oleh negara-negara kolonialis. Karena tidak menutup kemungkinan ketika terjadi perang, Indonesia akan babak belur, dihajar dari setiap sisi. Akhir September 1965, G30S atau yang biasa disebut Gestok oleh Bung Karno merubah permainan politik di lapangan. Setelah kejadian itu, akhirnya
kuasa Bung Karno atas politik di Indonesia dan juga angkatan-angkatan militer melemah. Lalu hingga puncaknya adalah ketika ia diganti oleh Orde Baru. Orde Baru berusaha untuk memulihkan hubungannya dengan Federasi Malaysia. Dengan begitu, konfrontasi kita kepada Malaysia pada saat itu berakhir. Nah, Sobat Kickout, ini semua terjadi di antara era 1962 maksud saya, hingga 1966 ketika Indonesia menormalisasi hubungannya dengan Malaysia. Apakah ini bisa dikatakan kita masih berkonfrontasi dengan Malaysia? Tidak. Kita sudah mengadakan perjanjian damai dengan Malaysia. Jadi, untuk saat ini, semua konfrontasi ataupun sentimen kepada pihak tetangga ataupun pihak Malaysia tidak dibenarkan. Secara geopolitik di kawasan Asia Tenggara, Indonesia mungkin bisa disebut lebih memegang peranan. Itu kenapa Indonesia harus pintar-pintar membawa diri dalam pergaulan internasional dan khususnya di kawasan regional Asia Tenggara maksud saya, untuk bisa tetap menjadi penyeimbang. Saat ini tidak ada proksi antara Timur dan Barat, antara Soviet dan Amerika. Perang dingin sudah berakhir puluhan tahun yang lalu, tapi ada sebuah kekuatan baru yang muncul dan mungkin sekarang sedang mengintai Laut Cina Selatan. Nah, Sobat Kickout, itu tadi adalah sebuah kilasan sejarah Ganyang Malaysia, atau yang dalam bahasa resminya adalah konfrontasi Indonesia dan Malaysia. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Salam Kickout.